Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu. "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu mencari terakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Nats kita ialah Markus 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu,
kepada orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Ketika setan merasuki seseorang, dampaknya sangat merusak. Lelaki dari Gerasa itu hidup di daerah peguburan, terisolasi dari masyarakat. Ia menjadi liar, menderita lahir dan batin. Yesus tidak mengabaikannya. Ia menunjukkan belas kasihan dan membebaskannya dari belenggu setan. Yesus peduli kepada mereka yang tertindas dan menderita. Dengan otoritasnya sebagai anak Allah, Yesus mengusir setan yang bernama Legion karena ia adalah segerombolan setan. Bahkan mereka pun tunduk pada perintahnya dan meninggalkan orang itu. Tidak ada kekuatan jahat apapun yang lebih besar dari kuasa Yesus Kristus. Melihat apa yang dilakukan Yesus dan melihat pria yang sebelumnya liar, telanjang, dan dikucilkan oleh masyarakat, akhirnya ditemukan dalam keadaan waras, berpakaian, dan duduk dengan tenang di hadapan Yesus dan para murid. Orang-orang di wilayah itu justru minta Yesus untuk pergi karena takut, mungkin merasa terganggu dengan kehilangan babi mereka. Sedangkan pria yang telah disembuhkan itu ingin mengikut Yesus, tetapi Yesus memintanya untuk tetap di rumah dan bersaksi kepada orang-orang tentang apa yang telah dilakukan oleh Tuhan baginya. Jadi tidak semua orang mau menerima kuasa dan kehadiran Yesus. Saudaraku, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus berkuasa untuk membebaskan, menyembuhkan, dan mengubahkan hidup seseorang. Kita pun dipanggil untuk percaya kepadanya dan bersaksi tentang kasih dan kuasanya yang telah kita alami. Percayakanlah perlindungan dan pemeliharaan hidup kita hanya pada Yesus. Jangan sedikit pun memberikan celah kepada kuasa setan untuk masuk ke dalam hidup kita dengan cara apapun. Misalnya percaya pada kuasa-kuasa gelap. Jangan tergantung pada dukun, orang pintar, jimat, atau opo-opo. Semuanya itu berhubungan dengan kuasa gelap. Berhubungan dengan kuasa gelap apapun, itu seperti membuka pintu untuk kuasa gelap lainnya bekerja dan membelenggu, serta merusak hidup saudara. Kita harus sepenuhnya bergantung kepada Yesus dan percaya hanya Yesus yang punya otoritas atas hidup kita, dan kita menggantungkan hidup kita hanya kepadanya. Dengan begitu kita menutup celah apapun bagi kuasa gelap untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Yesus mampu melindungi, menjagai, dan memelihara hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saya percaya bahwa Engkau yang mempunyai otoritas tertinggi dalam hidup kami, dan kami mau bersandar sepenuhnya hanya kepadamu dan bukan pada kuasa-kuasa dunia ini, karena kami percaya bahwa hanya darah Yesus yang mampu melindungi dan memelihara hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk berbagai pengalaman hidup yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami, dan kami mau taat kepadamu seperti lelaki Gerasa itu. Kembali ke tempat kami, lingkungan kami, untuk memberitakan kabar baik akan apa yang Engkau telah lakukan di dalam kehidupan kami. Dengan demikian mereka pun dapat memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudaraku, besok kita memasuki hari pertama 40 hari menjelang Paskah. Dan kita akan fokus untuk ngopi dari firman Tuhan yang berhubungan dengan Paskah untuk mempersiapkan hati kita ketika kita memasuki Paskah, memasukinya dengan hati yang siap, sehingga Paskah pada tahun 2025 ini menjadi Paskah yang bermakna bagi hidup kita. Selamat mengikuti.
mulai besok hari yang pertama.